Sementara kalau kita lihat Kadera, track recordnya gila-gilaan. Bahkan one-one aja belum dimunculkan untuk Iya. Kadera. Yang kita tahu sendiri itu adalah hero power untuk Kadera. Tapi untuk sekarang, Uranus di ban, tidak melakukan ban terhadap Fredrin dari Van. Apakah first pick-nya langsung menuju ke arah Fredrin? Karena Buset. tentu, walaupun sudah ada patch baru, walaupun Assassin Jungler kembali lagi ke Lane of Dawn, tapi Van kita tahu sendiri dengan membawa Fredrin, dia sangat-sangat nyaman untuk mendapatkan retribution menuju ke objektif. Dapat objektif, dapat early aggression. Aura Fire gak mau melepaskan itu. Fredrin first pick. Oke, tapi kalau ngomongin Fredrin first pick ini powernya dari Van. Ya. Dan bahkan kalau ngomongin Van dengan Fredrin yang hampir beberapa waktu belakangan dia selalu dominasi di arah Retribution Turtle. Kenapa? Dia tuh punya durability Ya, yang makanya. bikin dia berani. Dia Nah. dive in dive outnya dia berani. Oke, kata kuncinya durability. Kalau gitu, Durability. kenapa nggak tabrak teamfight dengan durability? Ambil Faramis, sama satu hero lagi mungkin langsung menuju ke arah Terisel juga oke menurutku. Karena di early game kayak gini, Luke setidaknya jadi punya gambaran kalau dia harus jump in ke arah belakang. Atau karena kaca terbuka, main aja kaca dengan Faramis. Setidaknya tempo teamfight dan power retribution-nya bisa diamankan dari early game. Tapi ternyata seperti Aboy memilih Valentina dengan tujuan kalau Faramisnya diambil sama Sin, dia udah punya IMU. Yes, dan dia tidak bisa menutup Lagi ya. Valentina untuk saat ini. Beatrix. Ini juga powernya dari sosok seorang Aboy. Dengan Beatrix yang diamankan dari Kabuki ini, pembahasan dari Papul dan juga Profesor KB. Dan bahkan ada informasi kalau Kari itu bukan hero nyaman dari seorang Kabuki. Itu dari Godiva. Nah, sekarang ketika semua itu diganti, Beatrix berada di posisi sebelah kanan. Bahkan Beatrix selalu menjadi priority pick. Ini kemungkinan besar mereka juga akan membuka terlebih dahulu untuk hero-hero yang bisa melakukan burst. Dan Wah. kalau dianggap ini romnya itu bisa di tangan Edit. Aku malah berharap editnya di tangan Aran. Kita bakal ngeliat team fight besarnya seperti apa ketika Aran membawakan hero ini. Dan ini dia, kunci gig kembali revamp. Erpang adalah mantan analis Onyx Prodigy yang membawakan banyak Poké Strat juga. Dan ini dia juga sempat membawakan gameplay di Global Band MDL Season 7 kemarin. Makanya, Cepat ya, cepat ya transisi. Cepet banget. Dan lihat sekarang ada Martis. Martis yang kita ketahui sendiri kalau misalkan match up lawan Fredrin, dia bisa ngelawan. Dan early game tentunya akan makin lebih menarik. Karena perebutan dari kontes Turtle akan mahal harganya bagi Nile dan juga Van. Yap, dan sekarang waktunya sebenarnya Kabuki udah akan langsung ditekan lagi. Bro. Kita lihat satu hero Marksman Godlaner dilenyapkan lagi. Brody, Cloud pasti di ban kemungkinan besarnya karena balik lagi untuk berhadapan dengan Beatrix, Cloud juga masih lumayan power. Atau kalau misalkan mau melakukan ban terhadap hero yang seperti dibawakan sama Kabuki, ban aja Karinya. Kalau memang tadi kalau berkaca editnya lu berharap ada di area XP. Lu berharap akan ada team fight besar-besar dan itu adalah metode mereka. Ya. Walaupun Kadita di sini juga dengan metode pick off juga bisa gitu loh. Apakah dari Marksman juga mereka bisa mengamankan dari yang team fight? Contoh tadi di game pertama oke Iritel ada, Melissa masih bisa juga untuk berada dalam team fight. Melissa kalau misalkan pengecualian sih, kalau misalkan emang ada Faramis, itu paling cocok banget Paling cocok. gameplaynya. Iya. Tapi kalau misalkan Melissa mau diamankan di game kali ini, menurutku yang perlu diperhatikan adalah bagaimana komposisi dari gignya dulu. Oke. Kalau gignya 5-5-nya udah muncul, baru Melissa kelihatan nih potensinya. Kalau misalkan hero-nya nabrak, kayak kita ambil contoh Grok, Kufra, mungkin Melissa bakal bisa diamankan. Ini juga salah satu membuat sosok dari Boloski sangat-sangat rendah untuk memaksa ke Kufra atau Choi. Kenapa? Dengan Choi atau Kufra ini bisa dimakan sama seorang Edit. di Atau early. Franco. Franco mungkin bisa menjadi sosok yang tepat. Kenapa? Karena Franco nggak harus ngebuka badan. Ya. Berbeda case dengan Kufra ataupun Choi. Franco sekarang bisa menjadi hal yang mahal dan Kufra dimakan oleh para pasukan Gifam. Secara tidak langsung Gifam termakan dengan permainan dari Aura. Oke. Berarti kemungkinan besarnya kalau misalkan udah Kufra di sini malah Kaditanya aku anggap fleksibel. Karena Hai bisa saja membawakan Kadita di roamer sebagai pengganti dari Godita. Yang biasa kalau kita bertemu dengan Aura Fire, hero ini di ban. Sekarang enggak Pak Golo. Dan itu dia, Khalid Cloud. Ya masih free. Aku udah sempat mention Cloud, tapi kalau misalkan Khalid, Aran berarti yang akan membawakan Khalidnya. Dan kalau misalkan kita melihat dari R7, dia sempat nge-quote juga bahwa untuk melawan Aran, antisipasinya adalah memotong di bagian river. 30 detik sebelum Lord, perhatiin aja. Rotasi Aran kemungkinan besar bakal nge-cut lane agar minimal lane-nya dia kedorong. Dan dengan Khalid, harusnya yang diamankan di sini lapu-lapu sih. Paling aman banget, paling safe banget. Lapu-lapu. Paling safe. Kalau misalkan mau yang sedikit lebih ofensif, ada Yuzong. Abis di buff juga kok. Oke, tapi melihat dari last pick para pasukan dari Gigfam, mereka harus punya sosok EXP laner yang bisa jump in ke arah belakang juga. Karena sama-sama jump in,
Dan bahkan dominasi Gluknya udah tidak ada. Apakah kali ini mereka menuju ke arah Arlot? Oh, Arlot, wait. Kenapa kita bisa lupa ada Arlot lepas? Masalahnya, Arlot ini juga salah satu mengcounter pergerakan dari seorang DJ Khalid on the floor. Dan gak cuma itu, inget. Hai, Arlot kebuka tapi dia nggak ambil loh. Wah ini menarik sih. Tapi ini Ada terlalu banyak alasan di sini. Karena udah edit di sana untuk mengcounter pergerakan Chow dan juga Kufra. Makanya terlalu banyak flexible pick dari Aura Fire. Geek Farm-nya juga nggak ketebak. Last pick yang menarik, Erpang seolah membawa kejutan bagi Geek Farm untuk kali ini. Oke, ini dia hero-hero udah langsung diamankan oleh masing-masing tim. Match kedua, game pertama antara Aura Fire dan juga Geek Farm. Akan segera kita mulai dan sesaat lagi ini dia teaser dari masing-masing talent emblem. Wah, yang paling menarik adalah bagaimana menantikan Aura Fire dengan kekalahan mereka kemarin. Apakah mereka akan bangkit? Apalagi Sin, non-high ground hero. Dia menggunakan Kadita. Dan akan kita lihat dengan Kadita ini apakah permainan dari Sin akan berbeda nantinya. Karena seperti biasanya kita ngelihat Parsha Eve, Valentina, Pak Bolong. Oke, itu dia. Jadi sekarang waktunya. Mari kita berikan tepuk tangan MPL Arena. Langsung menuju ke arah lane of down untuk di match kedua kali ini. Dan yes, Romer Edit sudah terprediksi dengan ada permainan Edit di pick. Walaupun di flex dengan adanya Khalid. Tapi ini menutup Paloyski untuk memaksa masuk. Dan ingat, dengan adanya Edit, ini bisa mengcounter pergerakan dari seorang Kufra itu sendiri, Profesor. Ya, dan kalau kita lihat untuk sekarang posisinya mau nggak mau ya. Hai harus juga posisi belakang agar nantinya Baloyski bisa terganggu oleh Onward. Dan kalau misalnya kita lihat dari emblemnya, Tenacity lagi dan Agility. Walaupun di nerf dua emblem ini ya, tapi tetap akan jadi favorit, Pak Bulung. Ya, dan ini adalah set seperti biasa yang udah sering terlihat juga. Ada Swift dan juga Tenacity, tapi pertempurannya terjadi. Oke, memasuki early game seperti ini membuat Baloyski menjadi orang yang bingung menargetkan dirinya kepada siapa. Mereka ada Purify, Sin bisa menghindari, Hai juga bisa mengcounter. Memaksa Karavan cukup sulit all in di depan sana. Ini secara nggak langsung benar-benar Baloyski akan coba dimakan. Satu buah point kill first blood dari seorang Kadera memaksa dengan flickernya. Walaupun ada Purify dan bahkan sedikit kita lihat ada penyusuan EXP, Profesor. Nah ini dia yang baru banget mau aku bahas. Tadi di match pertama kita tidak melihat rotasi ke gold lane sama sekali. Oke. Tapi lihat yang dilakukan sama Baloyski, dia berhasil untuk menangkap satu pemain dan Kabuki adalah target pertama untuk didapatkan first blood-nya. Plus rotasi ke gold lane ternyata masih efektif. Geek Farm ingin mematahkan spekulasi tersebut. Dengan estimasi waktu yang pas ya, Prof. Iya. Bukan di saat ada Lord. Jangan. Karena resikonya jauh lebih besar. Jangan pas ada Turtle atau Lord itu karena balik lagi. Ya first Turtle bakal mahal harganya apalagi dengan 12,5% peningkatan EXP untuk Turtle yang sekarang benar-benar mahal harganya. Ya, Oke. 30 detik sebelum masuk menit kedua tadi. 1 menit 30 detik mereka sikat. Oke, walaupun mereka sudah sikat dalam posisi seperti itu, lihat Fan bakal coba untuk memaksa berada di Span. Baloyski coming up. Langsung coba dioleh begitu saja. Wabok kamu bro. Mendapatkan poin kill saat pada bahkan Span. Free retribution. Dapatin 2 point kill. Untuk ke arah belakang. Aboy, where are you going? Bakal dipaksa dengan flickernya dan press forwardnya Kakal. Luke mencoba untuk mendapatkan satu point kill lagi. Tapi jangan sampai dia termakan dengan permainan Sin. Dia bisa ke bait. Dia bisa dipaksa untuk masuk ke dalam. Dan untungnya kali ini dengan adanya Aran yang masuk tiba-tiba meng-cancel semua pergerakan dari Baloyski. Ini benar-benar Baloyski ditutup banget, Profesor, pergerakannya. Ragging Sandstorm yang on point. Belum lagi ada efek knock up yang dihasilkan, Bro. Selesai lah sudah tadi. Dan bahkan kalau kita lihat dari early game tadi ya, teamfight yang terlalu banyak dan minim Purify, itu alasannya kenapa hampir semua skillnya bakal connecting satu sama lain. Namun Baloyski dengan Tyrant Rage yang baru digunakan harusnya lebih mengulur waktunya kembali ketimbang nantinya Aura Fire yang lebih ready untuk setup. Tapi Geek Farm belum ready untuk ultimate-ultimate-nya. Karena Purify baru saja menjawab bagaimana ganking dari Geek Farm di top lane. Dan untuk itemnya masih terlalu jauh untuk bisa kita bilang jadi di early game. Karena baru satu Turtle yang menjadi satu makanan utama. Onward lagi-lagi membuat Baloyski takut banget harus flicker ke arah belakang. Spray dan telah diberikan satu momen kill mendapatkan. Tidak ada dari Sin. Hai, dengan damage yang sangat besar di depan sana para pasukan dari Geek Farm. Mereka memaksa Kabuki untuk dengan satu buff Purify yang masih cooldown. Maka di depan sana akan ada Decimate dan akan coba masuk Kadera. What are you doing? Damage-nya terlalu kurang untuk bisa mendapatkan satu point kill. Di depan sana Fan di cancel dengan Nile. Mortal Coil membuat dirinya selamat bersama dengan kawan-kawan dari Geek Farm.
Van tidak kenal kendor, Van masih mau lebih. Bahkan dia mencek dulu seluruh jungle supaya dia tahu ada yang bisa gua makan atau tidak dari Dan ini kejadian juga bisa jadi gerakan rotasi juga. Agar apa? Agar Aran tiba-tiba bisa standby di mid. Ya. Dia udah mulai main dualin nih Pak Pulung. Artinya apa? Artinya mereka lebih ingin mengutamakan lagi dan lagi Turtle. Turtle yang mahal harganya dan Retribution dari Van biar EXP dari teman-teman Aura Fire makin lebih tinggi lagi. Lagi power-powernya lagi Lagi power-powernya nih Retribution dari Van. Turtle Camp telah melihat di mana dua tim sudah siap on one kembali menuju satu poin tambahan dan bahkan para pasukan dari Kikva mereka terporak-porandakan tim fight yang berbeda bahkan bersama dengan Aran berhasil menemukan Luke tapi para pasukan dari Aura Fire mereka berhasil mendapatkan Turtle Wonder Retribution perempat tanganannya Paloski yang terbelakang di depan sana kena flicker Decimate dari seorang Nail Luke for Maniac mendapatkan satu poin kill pas mundur ke arah belakang masih mencoba untuk bertahan tapi no Maniac for this time Nail. Hampir menjadi sebuah setup yang begitu baik ya. Begitu sempurna dengan adanya Aran tadi yang sabar banget. Dia nunggu dulu, dia ke belakang dulu Prof. Baru Raging Sandstorm di mana tadi hampir aja terkena ke semuanya. Valentina tadi menjadi korban. Cuman semuanya benar-benar dihancurin dengan Decimate dan estimasi ataupun kalkulasi yang udah mereka perkirakan rusak semuanya. Ya mau bagaimanapun Decimate masih menjadi salah satu sosok yang mengerikan ya ultimate-nya. Karena dari Marty sendiri instant kill. Dan ingat, kalau misalkan dalam bentuk true damage, itu nggak bisa dikontes pakai Wind of Nature. Kalau kita lihat by instant replay, semua ultimate bener-bener connecting satu sama lain. Aboy bahkan sampai flicker hanya untuk menghindari Raging Sandstorm. Dan Van dengan santainya dia Retribution skill 1. Itu bener-bener jadi poin yang penting, tapi teamfight sepertinya sedang terjadi. Namun, balik lagi, gara-gara triple kill ini Nile harusnya mendapatkan snowballing di early game. Namun masih perlu turtle ketiga. Karena apa? Karena balik lagi, EXP yang dimiliki sama Aura Fire akan jauh lebih tinggi gara-gara bonus 12,5% turtle. Wah tapi kalau ngomongin draft ini para pasukan dari Giva, mereka tuh punya power di arah mid atau the late game. Mereka sangat kuat dari mid atau the late game, damage yang sangat burst. Sedangkan ini Aura Fire untuk menjawab dengan Kabuki dan juga dengan adanya Hyde. Early game power sangat mahal, ada Van di sana bakal coba dipasang begitu saja. Mundur ke arah belakang, stucknya kali ini masih kurang untuk memberikan fresh ward. Memilih untuk mundur ke arah belakang, spray down telah diberikan. Flicker tapi lihat Hyde masih malam ini. Blessing duet from Kabuki! Memporak-porandakan backline dari para pasukan Aura Fire. Kali ini berhasil mendapat keuntungan mahal. 3 point kill. Blessing duet yang sangat mahal. Look where are you going? Dan bahkan tergorok begitu saja. Aran, DJ Aran on the floor. Aran menjadi hal yang luar biasa. Barusan terlihat ada satu efek quicksand gun yang dikeluarkan. Cuma tadi di bagian atas, pengorbanan yang mereka lakukan, baiting yang mereka lakukan ini banyak sekali mengambil sisi-sisinya Prof ya. Ya. Flicker mereka keluarin, dari spellnya mereka korbankan juga tadi impactnya. Worth it. Karena balik lagi Aura Fire langsung unggul 2000 gold. Dan bisa jadi menuju ke arah 5000 setelah nanti lawan yang pertama. Dikarenakan untuk sekarang Aura Fire mereka hampir unggul semua lini dan bahkan digeser. Final Flash menggeser Hyde untuk ke arah belakang. Tapi lihat sini bahkan tidak bisa mengeluarkan Rough Wave. Para pasukan dari Giva mereka akan coba memaksa. Tapi yang sulit adalah menumbangkan seorang Van. Di depan sana, Van terlalu perkasa Pak Pulung. Ini dari Kadera sendiri, dari positioningnya juga dari tadi juga udah lumayan bagus banget. Selalu menjadi last man standing di dalam sebuah pertempuran gitu loh. Bahkan di area atas tadi dia menjadi satu orang terakhir, tapi sekarang waktunya di bawah. Terlihat, akankah mereka bisa memirroring, mereka bisa mengambil lagi Karao tertarik karena fokusnya udah mulai bergerak semuanya. Nah buat sekarang kalau kita lihat dari Aura Fire, mereka mencoba untuk mencari kontes teamfight terus-terusan karena mereka lagi menang-menangnya nih. Lagi menang Unggul kok. early Iya. game, mending cari teamfight daripada nanti malah ngebiarin Kadera farming, ngebiarin Nile farming karena Nile udah sempet dapetin nih snowball effect-nya di early game. Dan untuk sekarang lihat purple buff mulai diambil sehingga membuat Nile mungkin cukup terancam di posisinya. Langsung ada Rachel Sestron di depan sana. Nile masih coba untuk bertahan dengan mundur ke arah belakang. Red bisa dikeluarkan begitu saja. Nile, where are they going? Nile nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Damage terlalu besar. Biar bottom lane ternyata ini yang menjadi bentukan point kill antara Nile dan juga Hyde. It's not worth it. Rom ditukar dengan jungler, Profesor. Ya tapi mau bagaimanapun itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Geekpop. Mereka harus mencari bagaimana pundi-pundi point kill agar setidaknya menyusul dulu nih ketertinggalan dari segi goldnya. Aura Fire makin unggul makin lama dan Aran dia makin jalan ke arah yang berjauhan sama teman-teman dari Aura Fire. Aura Fire malah mempertahankan lini kuatnya itu. Jadi yang farming dualen sekarang adalah Arannya. Aran sama Kabuki tuh ya. Iya. Aran
coba main di sisi yang berlainan dengan Kabuki. Sedangkan jungle-nya Fan pegang terus. Sampai saat ini mereka selalu berkutat di arah yang berbeda. Bahkan Aran sama Kabuki hampir jarang 40 di tempat yang sama. Oke, Fan kali ini 2 versus 1. Jangan sampai sembarangan masuk. Tapi Sin nampaknya gagal untuk memberikan sedikit pergerakan dengan Rafael-nya 40. Oke. Terlihat ya, sekarang mereka mau bangun setup seperti apa lagi. Karena Aran dengan penggunaan rumput dari satu rumput ke rumput yang berbeda dari tadi bagus banget loh. Bahkan dia mau mengeluarkan satu Raging Sentrum aja. Dia harus masuk ke rumput dulu. Diberdayakan rumput yang ada. Biar startnya, biar take off-nya. Enak banget loh. Dan ingat dia ready flicker, jadi bisa aja Raging Sentrum sama flicker dia gunakan. Hanya untuk menangkap satu pemain, entah Kadir atau Aboy yang mungkin akan jadi korban. Oke, damage depan sana. Bal Russell hindari. Sin mundur ke arah belakang dan Aboy gagal terperangkap. Onward-nya udah dikeluarin tapi ternyata gak ada impact sama sekali. Dan plakat. Lihat, Leslie Red from Kabuki. Membuat Kabuki men-zoning out para pasukan dari K-Fab. Membuat Kadera flicker ke arah belakang. Satu pemain kita dapatkan Luke. Where are you going Luke? Dipancing oleh seorang Kabuki. Onward dan bahkan Luke hilang. Kembali lagi Blazing Duetnya tidak mendapatkan poin kill tapi memberikan impact yang sangat mahal. Kenapa? Karena semua damage diserap dan membuat bahkan Kadera sebagai deal damage pertama dari Geekpop harus mundur Profesor dan juga Ya, belum ada win of nature juga. Kadera baru selesai dengan satu buah Malefic Roar. Makanya kayaknya masih terlalu jauh nih Pak Pulung untuk teamfight the early game. Bagi teman-teman dari Geekpop, mereka kayak belum ready untuk setup tersebut. Lagi dan lagi respon dari Kadera ya, Prof. Bagus banget loh responnya tadi. Dia seperti tahu ya, karena ada pergerakan dari Kadita yang emang mau ngincer ke arah dia, tapi malah daya. Serangan terus-terusan terjadi dan diusir mundur jauh banget. Retry-nya nih Fan ini loh bener-bener. Bagus banget. Harusnya berada di posisi kedua sih di MPL Indonesia menurut gue. Wah, bahkan bisa pertama loh. Ingat, dia sering banget kontes sama Kabuki. Iya, Turtle dan Kairi. Kairi aja benar-benar dibuat 2-0. Sampai kita lihat sendiri waktu Link versus Fredrin. Fredrinnya diem, Retry dapat. Iya, jadi bisa dibilang Fan power of retribution-nya sih mengerikan Pak Pulung. Seram. Ini apa ya, jatuhnya kayak konotasi asli dari jungler masa depan. Jungler masa depan, regenerasi jungler. Regenerasi jungler, lagi dan lagi. Retribution yang benar-benar jadi poin penting. Karena poin penting selanjutnya tentunya ada di diskon dari Grab. Oke, jadi diskon jangan lupa kalian gunakan untuk datang ke MPL Arena. Dan bahkan kalau kita balik lagi ke dalam in-game Pak Pulung. Ya. Karena dengan semuanya ya teman-teman ya, dengan apapun yang udah kalian saksikan ini ada 90% yang bisa kalian nikmati, tapi tim fight-nya terlebih dahulu nih. Langsung ada di arah belakang, Rafael dikeluarkan, Decimet Israel tapi nampaknya gagal. Para masukan dari K-Fam, Blessing Blade kembali dikeluarkan menuju ke arah Lo, hilang dengan adanya Kadera, memberikan damage di depan sana. Belum ada Rena Rapati yang berimpact membuat para pasukan dari Aura Fire mereka masih sehat, segar bugar. Walaupun mereka kehilangan dari seorang Register Flicker kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan Haya akan menjadi korban keganasan dari Gipap. Dipaksa mundur sedikit demi sedikit karena udah gak ada badan. Mau gak mau yang dipaksa makan adalah Hyde. Udah gak ada Fan. Fan tadi membuka, sebenarnya ada plus minus Profesor. Plus yang mereka dapetin ke arah base turret. Base yang di atas. Minusnya mereka gak bisa teamfight tambahan Pak Bulu. Apakah ini bentuk dari sebuah over? Prof. Overextend ya. Overextend apakah ini adalah sebuah bentukannya? Balik lagi Flicker sih. Raging Sentrum loh. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk menangkap para Aboy. Dari tadi Aboy sih responnya juga nggak kalah ciamik sama Kadera Pak Pulung. Lihat bagaimana cara dia untuk menghindari banyaknya ultimate penting dari teman-teman Aura Fire. Makanya untuk sekarang kalau kita melihat Aboy nggak ada flicker kayaknya dan harusnya Aura Fire malah trigger team fight-nya di sini. Ketika Aboynya nggak ready dengan flicker. Jadi mereka bisa memanfaatkan hal tersebut agar Aboy lebih mudah untuk ditangkap di team fight besar. Oke, yang malah membingungkan sekarang kalau menurut aku pribadi Profesor, Luke ini nggak bisa terlalu masuk. Kenapa? Karena kalau Luke masuk, ini nggak ada lagi sisi yang bisa menetralisir team fight dari Aura Fire. Kalau Raging Sestrom dari tadi masuk sama Hai sama Sin secara bersamaan, kenapa Final Slash-nya nggak dipakai untuk menetralisir, Profesor? Ya untuk defensif ya, lebih tepatnya. Karena bagi lagi, Luke selalu terlambat datang untuk team fight-nya tadi. Dan kalau kita lihat di Lord ya, tapi kalau misalkan tadi barusan di momen bottom lane, sebenarnya udah sempat dia lakukan dan mendapatkan Sin. Makanya Sin di sini tumbang 3 kali. Early game oke berjalan, tapi memang team fight gedenya yang perlu dilakukan. Nah ini yang sedikit terlambat kembali kita saksikan. Kalau mereka memaksa team fight ini berbahaya, untungnya ada Lot. Dan untungnya mereka akan mundur. 4 lawan 5 akan coba terjadi, di cancel Malaiski di depan sana dari seorang Hai.
memaksa Hai mundur ke arah belakang dan tidak jadi team fight Pak Bulung. Oke, mereka mundur lagi, mereka coba hold lagi, mereka coba reset lagi. Di momen-momen kayak begini nih, di mana mereka bisa membuat sebuah setup yang begitu baik atau begitu rusak. Udah itu aja. Oke, begitu baik atau begitu rusak. Dan kalau dilihat sekarang ini nggak equal banget kalau Nile yang termakan di depan sana. Beda kasusnya sama Fan, karena perbandingan satu level ini sangat bermakna sekali. Fan sulit untuk di all in, sedangkan Nile dimakan sekali, ini sangat renyah Profesor. Dia masuk, onward kembali terjadi dan ini yang sudah aku takutkan kalau Nile terlalu depan. Dan bahkan keuntungan berada di tangan Fan, lihat. Stacking damage yang masih depan sana. Langsung ada Primal One, balas game flicker, tapi nampaknya Retribution from Blood. What a Retribution, tapi Retribution from Kabuki. Memaksa satu bobot kill tambahan dan Naboy harus tenggelam di lautan Lane of Down. Ini pencara. Geek Farm tersisa 2 player saja Pak Bulung. Oke, waktunya untuk Aura memanfaatkan apapun yang sudah mereka miliki, hanya Sin yang menjadi korban, tapi masih ada Kader yang bisa mendefense untuk Geek Farm itu sendiri. Oke, Hai bisa flicker dengan onward, tapi kita bakal saksikan kali ini. Ternyata onward gagal. Luke berada di garis depan. Mencoba di all in, damage-nya terlalu sakit. Luke Van Slash untuk defensive sedikit saja. Tidak terlalu berimpact, tapi setidaknya membuy time agar pasukan dari Geek Farm kembali hidup Pak Bulung. Dan masih ada waktu ternyata. Masih ada waktu menjelang Lord hadir. Sepersekian detik inilah yang harus mereka buat menjadi setup defense yang sangat-sangat baik untuk Geek atau Aura. Setup seperti apa nih Prof? Ya emang benar-benar bagus. Apakah Reggie Sandstorm harus menjadi opener? Iya, rata-rata ada flicker dan mungkin Aran atau Hai akan membuka dengan flicker tersebut. Oh, flicker with onward. Mendapatkan satu, Lukinya hilang dipaksa kembali. Reggie Sandstorm, tempatkan Sin. Hanya melakukan deny rotation transfer karena Blazing Red from Kabuki. Memperadakan dan wipe out. Aura Fire berhasil mengamankan game yang pertama. Wow. Fun, Wow. fun dan fun mungkin. Satu pemain yang mencuri perhatian kita semua. Karena mau bagaimanapun dia yang bahkan mendapatkan Retribution ke Turtle, Retribution ke Lord. Bahkan Retribution ke Baloyski tadi Pak Bulung. Yep. Itu adalah sebuah teknik yang mahal. Dengan banyaknya poin dari objektif. Dan bahkan ditambah dengan kedisiplinan dari Aura Fire. Mereka menang dari Turtle setup. Mereka tabrak langsung menuju ke high ground-nya. Dan team fight selalu mereka paksakan karena mereka udah menang dari early game. Kairi udah mulai harus berpikir 2 kali sih ketika mengadu retri dengan Fan. Dalam kondisi